membelokkan mobilnya masuk ke rest area ke-9. Kemacetan luar biasa membuatnya lelah bukan main. Bayangkan, Jakarta-Bandung membutuhkan waktu hingga 12 jam. Itu kata kawannya yang sudah lebih dahulu berangkat tadi. Lewat telepon, waktu Rudy bertanya dengan putus asa, saat dia baru sampai setengah dari total perjalanan. Rudy sudah menempuh 7 jam perjalanan. Tubuhnya seperti dimasuki ribuan jarum tak nampak, menusuk-nusuk dengan kejam melalui seluruh lubang pori-pori. Istrinya, Shirley, sebenarnya memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Wanita cantik dan seksi yang dinikahinya setahun lalu itu paling tidak suka berhenti di rest area. Katanya menakutkan. Tapi Rudy benar-benar tidak tahan lagi. Dia harus istirahat barang sebentar. Paling tidak untuk meluruskan otot-otot pinggang dan kakinya. Demi itu, dia rela menanggung marah dari Shirley. Benar saja, Shirley marah. Bibirnya yang penuh merah menyala mengerucut seperti piramida. Gerak tubuhnya menunjukkan ketidaksenangan yang berlebihan. Bahkan wanita itu membalikkan tubuhnya pura-pura tidur. Sementara Rudy hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil masih tetap di belakang setir. Istrinya memang begitu, perajuk, manja, egois, mau menang sendiri. Dan Rudy baru sadar setelah mereka menikah. Dia memang buru-buru menikah karena takut Shirley berubah pikiran dan pergi dengan laki-laki lain. Shirley adalah primadona di kantor tempat mereka bekerja bersama. Banyak sekali laki-laki yang menyukainya. Apalagi Shirley juga termasuk gampangan. Melihat istrinya meringkuk membelakangi, Rudy mengambil nafas panjang. Apalagi yang bisa diperbuatnya selain menerima kemarahan Shirley. Dia memang sangat memuja istrinya itu. Merasa sangat beruntung bisa menikahi wanita cantik luar biasa incaran para pria. Sambil mendengarkan musik klasik yang mengalun pelan dari pemutar CD mobilnya, Rudy melihat ke sekeliling. Rest area ini ternyata tidak seramai dugaannya semula. Hanya ada beberapa mobil kecil parkir di dekat toilet dan musola. Sebagian lagi adalah truk-truk besar yang teronggok di dekat SPBU. Seperti kodok-kodok besar pemalas yang enggan berbunyi meski habis hujan. Warung-warung yang buka juga tidak banyak. Mungkin hanya 5 dari puluhan yang ada. Barangkali karena ini adalah rest area baru. Atau mungkin memang orang-orang tidak secapek dirinya sehingga dengan nekat tetap melanjutkan perjalanan. Sampai tatapan Rudy berhenti di sebuah warung persis di depan mobilnya parkir. Warung itu sederhana, tidak besar ataupun mewah, tapi terlihat cukup bersih. Lampunya juga cukup terang. Rudy bisa melihat 2 lelaki sedang duduk meminum sesuatu. Sementara penjualnya tidak kelihatan berada di mana. Rudy menoleh kepada istrinya. Shirley masih dalam posisi yang sama. Rudy berusaha menyentuh pundak istrinya pelan untuk membangunkan. Jika memang tertidur. Tapi istrinya tidak bergeming. Bahkan tubuhnya semakin meringkuk di jok kiri depan itu. Rudy tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia terlalu takut istrinya tambah meledak. Satu kalimatnya akan berbalas 100 kalimat istrinya.
Sudahlah, biar saja dia merajuk sampai tertidur, gumamnya waktu itu. Rudy hanya perlu segelas kopi panas untuk memulihkan tenaga dan melawan kantuk yang mulai menyerang. Rudy menutup pintu mobilnya pelan-pelan. Dia takut istrinya terbangun atau tambah merajuk. Ia menuju warung di depannya, kemudian celingas-celingung mencari-cari seempunya warung. Tidak ada di mana-mana. Rudy kemudian mencoba menyapa dua laki-laki yang sedang asik merokok dan minum kopi. Sepertinya mereka supir truk. Berpakaian kumal, dengan handuk kecil melingkar di leher. "Punten AA, di mana penjualnya ya?" Rudy mencoba bertanya dengan sopan. Dua lelaki itu tidak menjawab. Salah satunya hanya mengangkat dagu menuju ke dalam warung. Rudy tercekat. Dasar pria-pria tidak ramah, masa menunjuk tidak pakai tangan, gerutu Rudy dalam hati. Rudy mengintip-intip ke bagian dalam warung yang dipisahkan dengan kelambu berwarna merah. Tidak nampak apa-apa. Hanya saja saat dia menajamkan pendengarannya, terdengar suara dengkur halus dari dalam. Pelan-pelan Rudy menyibak kelambu merah itu. Dia malas untuk pergi ke warung lainnya, karena warung ini sangat dekat dengan tempatnya memarkir mobil. Selain itu, dia tidak mau meninggalkan istrinya tanpa pengawasan. Takut kalau merajuknya berlebihan, istrinya akan turun dari mobil dan entah apa yang akan dia lakukan. Rudy melihat sepasang kaki jenjang terjulur di sebuah dipan kecil berkasur tipis. Wah, kaki yang bagus dan mulus. Semulus kaki Shirley, gumamnya dalam hati. Rudy menggelengkan kepala, mengusir rasa aneh yang menghinggapi. Masa sih aku bergairah pada penjaga warung sementara istriku sedang ngambek seperti macan di depan warung? Pikirnya lagi. Rudy berdehem. Harapannya penjaga warung itu terbangun. Benar saja. Terdengar gerakan sedikit. Rudy yang hanya kepalanya saja di dalam hampir kejedot pintu saking kagetnya. Perempuan penjaga warung itu sekarang dalam posisi telentang, hanya menggunakan baju tidur yang sangat menerawang. Rudy merasakan jantungnya hampir copot saking menahan nafas. Meski masih belum terlihat mukanya secara jelas, perempuan di depannya ini sangat seksi sekali. Rudy melirik sebentar ke depan warung. Dua laki-laki tadi sudah tidak kelihatan lagi. Entah kapan perginya. Apakah karena dia terlalu fokus pada perempuan seksi ini sehingga tidak mendengar mereka pergi? Sekarang Rudy berdehem agak lebih keras. Perempuan itu rupanya mendengar, lalu terjaga dan bangkit seketika. Ia berdiri menggeliatkan tubuhnya, memandang Rudy sambil tersenyum menggoda. Rudy melongo. Perempuan itu cantik sekali, dan anehnya wajahnya sangat mirip sekali dengan Shirley. Sontak saja Rudy mengucek-ucek matanya. Dan memang benar, dia memang Shirley, istrinya. Soalnya tidak mungkin dia salah mengenali. Wajah, tubuh, senyum, cara menggeliat, benar-benar Shirley. Namun Rudy tidak sempat lagi berpikir lebih jauh.
Shirley meraih tangannya dengan sigap dan menariknya ke tempat tidur kecil itu. Rudy patuh dan tidak melawan. Shirley tergagap saat mendengar suara kencang klakson bus yang melaju kencang di jalan tol. Rupanya, dia tertidur dibawa oleh kemarahannya tadi. Memang suami tidak penurut. Lihat saja nanti, gerutunya. Dia menoleh ke jok pengemudi dan siap-siap mendam berat hebat. Namun, dilihatnya Rudy sedang menatapnya dengan penuh gairah. Dia tidak tahan dengan tatapan itu. Selalu saja membangkitkan gairahnya juga. Shirley adalah perempuan petualang pria. Cukup banyak pria yang dikencaninya. Tapi, Rudy akhirnya berhasil merubah keputusannya untuk tidak akan menikah sebelum dia puas dengan semua petualangannya. Rudy meraihnya dalam pelukan hangat. Shirley benar-benar lupa dengan semua kemarahannya. Dia terhanyut dengan semua kemesraan Rudy. Ini luar biasa, pikir Shirley dengan penuh semangat membara. Gairahnya menyala-nyala. Shirley mendapati Rudy menciuminya dengan ganas. Wanita ini memejamkan mata menikmati. Rudy belum pernah seperti ini sebelumnya, dan dia suka. Tiba-tiba, ia kembali terlonjak kaget ketika lagi-lagi suara klakson yang keras melewati mobil mereka. Shirley membuka mata. Kemarahannya pun bangkit lagi. Mengganggu saja, gerutunya. Dan dia akan menyuruh Rudy untuk menabrak sopir kurang ajar tadi. Dilihatnya, mobil box berklakson tidak sopan itu parkir tidak jauh dari mereka. Shirley hendak membuka mulutnya memberikan perintah kepada Rudy, hanya untuk mendapati jok di sampingnya kosong melompong. Tidak ada Rudy. Sontak saja dia bingung. Kemana perginya suaminya? Bukankah mereka baru saja bermesraan? Belum sampai 2 menit yang lalu. Lagi pula dia tidak merasa pintu mobil terbuka dan Rudy keluar. Shirley memandang sekeliling dari dalam mobil. Dilihatnya Rudy baru saja keluar dari warung di depan mobilnya sambil tersenyum-senyum puas. Dia menuju mobil sembari bersiul-siul kecil. Membuka pintu mobil dan masuk. Bertemu pandang dengan Shirley yang menatapnya bingung. Rudy bahkan hampir terjengkang saking terperanjatnya. Dia menudingkan telunjuknya ke arah Shirley dengan muka pucat pasi. Lalu menoleh ke arah warung, ke istrinya lagi, ke warung lagi, kembali ke istrinya dan menggelosok pingsan. Shirley yang sekarang sadar sepenuhnya dengan apa yang terjadi menjerit sekuat tenaga. Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Hanya mulutnya saja yang terbuka menganga. Tubuhnya lemas tidak bertenaga. Sebelum pingsan, Shirley sempat melihat ke depan dan melihat sepasang laki-laki dan perempuan keluar dari warung. Di bawah sinar lampu neon yang terang benderang, terlihat dirinya dan Rudy tersenyum tipis penuh dengan misteri.